Di atas ring hanya dua petinju yang saling mengukur nyawa, tapi ada satu sosok yang berdiri di tengah. Mereka adalah sang pengadil. Satu anggukan kepalanya bisa menyelamatkan karir atau menghancurkannya seketika. Namun apa jadinya jika sang wasit justru menjadi bagian dari kekacauan itu? Inilah kisah tentang wasit yang kontroversial dalam sejarah tinju, dan momen-momen yang membuat kita bertanya, siapa sebenarnya yang layak disalahkan? Di tengah panggung megah Las Vegas, Joe Cortez berdiri memisahkan dua generasi. Si jenius tak terkalahkan, Floyd Mayweather Jr. dan penantangnya, Victor Ortiz. Ronde keempat sedang berlangsung dengan sangat panas. Ortiz frustasi dengan pertahanan Mayweather, tiba-tiba menenduk kepala Floyd secara brutal. Joe Cortez langsung menghentikan aksi, memberi pengurangan poin dan memperingatkan Ortiz. Tapi setelah itu, momen kekacauan dimulai. Victor Ortiz seolah ingin menebus kesalahan, mendekati Mayweather dan menurunkan tangannya. Mayweather tak peduli pada basa-basi, melepaskan pukulan yang sangat keras membuat Ortiz ambruk ke kanvas. Joe Cortez dia sedang tidak melihat ke arah mereka, fokusnya justru ke meja juri. Ini yang menjadikannya kontroversi. Mayweather secara teknis tidak melakukan pelanggaran, tapi secara sportivitas banyak yang menyebutnya licik. Sementara Ortiz terlalu polos, menurunkan pertahanan di tengah pertarungan. Itu adalah fatal. Sedangkan Joe Cortez, sang wasit senior, kehilangan kontrol, tidak tegas memberi sinyal kelanjutan duel, tidak fokus saat dua petarung di hadapannya sedang berdamai. Dalam duel Mayweather melawan Victor Ortiz, sang wasit tidak menjadi pelindung, dia menjadi penonton. Dan di panggung itu, Victor Ortiz bukan dikalahkan oleh pukulan, tapi oleh kepercayaannya sendiri. Di Wembley Arena London, dua petarung brutal saling bertemu untuk memperebutkan sabu interim kelas ringan WBO. Graham Earl, jagoan lokal, dihantam oleh Michael Katsidis yang berasal dari Australia. Dua ronde sudah berjalan, Earl sudah 3 kali mencium kanvas. Dari sudut ring, pelatih Earl tak tega melihat muridnya jadi sasaran empuk. Maka dilemparlah handuk putih ke dalam ring, tanda bahwa pertarungan harus dihentikan. Namun yang terjadi kemudian menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah tinju Inggris. Mickey Vann, wasit veteran yang memimpin duel, tidak mengibarkan akhir. Dia justru melangkah mengambil handuk itu lalu melemparnya keluar arena. Pertarungan tetap dilanjutkan. Hanya beberapa detik setelah handuk dibuang, Graham Earl bangkit, mengalungkan pukulan kanan keras dan menjatuhkan Katsidis. Arena bersorak, tapi itu bukanlah akhir. Katsidis bangkit melanjutkan tekanan brutal. Dan setelah ronde demi ronde penuh dengan siksaan, akhirnya di ronde kelima, Cornell Earl menyerah total. Akhirnya pertarungan dihentikan. Keputusan Mickey Vann ini menuai pujian sekaligus kecaman. Di satu sisi, dia memberi Earl kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Di sisi lain, keputusan itu dianggap membahayakan nyawa petinju. Namun satu hal yang sangat pasti, Mickey Vann tidak hanya menolak handuk, dia menolak menyerah. Dari insiden itu, perdebatan klasik pun hidup kembali. Siapa yang lebih berhak menghentikan pertarungan? Corner atau wasit? Di Eagle Bank Arena, dua petinju tak terkalahkan dipertemukan dalam duel yang di atas kertas tampak menjanjikan. Richard Colon, sang bintang muda asal Puerto Rico dengan catatan 16 kali kemenangan, melawan Terrell Williams, petinju berbahaya yang belum banyak dikenal publik. Tapi malam itu bukan tentang kemenangan saja. Ini adalah malam yang menciptakan luka permanen di dunia tinju. Sejak ronde-ronde awal,
Terrell Williams berkali-kali mendaratkan pukulan rapid punch, hantaman ke bagian belakang kepala Colon, pelanggaran yang seharusnya mendapat peringatan keras atau bahkan pengurangan poin. Tapi Joseph Cooper, wasit yang memimpin kala itu, terlihat pasif. Dia membiarkan ritme pertarungan mengalir seolah tak terjadi pelanggaran serius. Ronde demi ronde, Colon mulai terlihat limbung, namun bukan karena kelelahan biasa. Dia seperti kehilangan keseimbangan. Kepalanya digenggam, rasa pusing yang tak kasat mata. Ibunya yang menonton dari barisan depan mulai gelisah, namun pertarungan tetap berlanjut hingga di ronde ke-9. Ketika Colon jatuh dan akhirnya kornernya menghentikan duel. Setelah keluar ring, Colon muntah. Tak lama kemudian dia pun koma. Pendarahan otak yang parah, dan sejak malam itu hidupnya berubah selamanya. Dia tak pernah bisa bicara normal dan tak pernah naik ring lagi. Joe Cooper kemudian jadi sorotan tajam. Banyak yang menyalahkannya karena membiarkan pukulan-pukulan berbahaya terus terjadi tanpa peringatan berarti. Dia tidak menghentikan pertarungan ketika tanda-tanda kerusakan sudah jelas. Wasit dalam tinju bukan hanya seorang pengadil. Dia adalah pelindung terakhir bagi keselamatan petarung. Dan malam itu, perlindungan datang sudah terlambat. Tanggal 17 Maret 1990 akan selalu dikenang sebagai panggung bagi salah satu ending paling mengejutkan dalam sejarah tinju. Di satu sudut, sang legenda tak terkalahkan, Julio Cesar Chavez, melawan petinju dengan kecepatan petir dan medali emas Olimpiade, yakni Meldrick Taylor. Taylor mengendalikan pertarungan dengan kombinasi cepat dan footwork yang lincah. Namun sang petarung Meksiko itu tak pernah berhenti menekan. Pukulan-pukulannya terus merayap masuk, mengikis stamina dan tubuh Taylor sedikit demi sedikit. Masuk di ronde ke-12, Taylor hanya tinggal bertahan. Dia unggul di semua kartu juri. Namun dengan waktu tersisa hanya 20 detik, Chavez mendatangkan 2 pukulan telak membuat Taylor tumbang di sudut ring. Wasit Richard Steele memulai hitungan. Taylor bangkit di hitungan ke-6. Waktu tersisa 2 detik. 2 detik menuju kemenangan monumental. Tapi Richard Steele mengangkat tangannya dan menghentikan pertarungan. Alhasil, Meldrick Taylor kalah lewat technical knockout. Para komentator, fans, dan bahkan pelatih Taylor langsung bereaksi marah. Mereka menyebut Steele terlalu cepat mengambil keputusan. Bahwa dengan 2 detik tersisa, Taylor sudah berdiri, kemenangan seharusnya tetap jadi miliknya. Keputusan itu menjadi kontroversi abadi. Taylor dilarikan ke rumah sakit, pipi patah, gigi rontok, dan pipis berdarah. Karirnya tak pernah pulih, sedangkan Chavez tetap jadi legenda. Namun nama Richard Steele, sejak malam itu dia tak pernah bisa melepaskan bayang-bayang 2 detik itu. 2 detik yang memisahkan antara kemenangan dan tragedi. Kadang pertarungan tak ditentukan oleh pukulan, tapi oleh keputusan satu orang yang berdiri di tengah ring. Dan malam itu pada 13 Mei 2023, Tony Week menjadi tokoh utama dalam skandal ring paling panas tahun itu. Ismael Barroso, petinju gaek berusia 40 tahun, masuk ke ring sebagai underdog melawan Rolando Romero. Tapi yang terjadi di atas ring justru mengejutkan. Barroso tampil dengan garang menjatuhkan Romero di ronde ketiga. Masuk di ronde ke-9, Romero mulai agresif. Namun mendadak Tony Week melangkah maju dan menghentikan pertarungan. TKO untuk Romero. Ismael Barroso terpana, penonton mencemooh, komentator terpaku. Petinju, komentator hingga fans menyebutnya stopek terburuk tahun ini.
Bahkan Tony Weeks yang dikenal sebagai wasit senior berintegritas tinggi tak luput dari kritik pedas. Barroso berkata lirih usai pertarungan, "Saya masih bisa bertarung, saya belum selesai." Malam itu sabu WBA berada di pinggang Rolando Romero bukan karena KO, tapi karena keputusan yang menggantungkan harapan seorang veteran. Dalam duel memperebutkan gelar bantam IBF antara Abner Mares melawan Joseph Akbeko, seharusnya publik menyaksikan adu taktik dan skill dua petinju tangguh. Tapi malam itu di Hard Rock Hotel Las Vegas, Russell Mora mengubah segalanya. Abner Mares berulang kali mendaratkan pukulan ke bagian selangkangan Akbeko, pukulan yang secara aturan jelas-jelas itu adalah ilegal. Namun Russell Mora hanya bersikap diam. Bahkan saat komentator HBO sudah berteriak kesal, kamera replay menunjukkan clear lobo, Mora tetap memberi aba-aba lanjut. Situasi makin kacau di putaran ke-11. Saat Mares mendaratkan pukulan yang sangat rendah, Akbeko jatuh dan Mora malah menghitung ke knockdown. Skor akhir, Abner Mares menang dengan keputusan mayoritas. Penonton mencemooh, Akbeko memprotes, media menyorot, dan Russell Mora mendapat gelombang kritik yang luar biasa. Dalam wawancara setelah laga, Mora tetap bersikeras bahwa sebagian besar pukulan Mares mengenai sabu bukan di bawah, tapi tayangan ulang itu membantahnya. Akibat kontroversi ini, IBF memerintahkan pertarungan ulang yang akhirnya digelar dan tetap dimenangkan oleh Mares kali ini dengan lebih bersih. Namun luka di mata fans tinju tak mudah hilang. Nama Russell Mora tetap identik dengan wasit yang membiarkan pelanggaran jadi legal. Andreu Golota adalah sosok petinju berbakat dengan reputasi temperamental dan mental meledak-ledak. Sedangkan Michael Grant, bintang muda kelas berat yang tengah dipoles jadi calon penerus era pasca Tyson dan Holyfield. Duel mereka diprediksi sebagai penentu masa depan, tapi semua berubah kacau di tangan wasit Guillermo Perez Pineda. Dari awal laga, pertarungan berjalan keras dan brutal. Klimaksnya terjadi di ronde ke-10 setelah unggul jauh dan seharusnya tinggal bertahan. Golota terkena serangan balik dari Grant, kombinasi bertubi-tubi menghantam wajahnya. Tiba-tiba tanpa peringatan, Golota berjalan ke sudut dan menolak lanjut dan dia menyerah sendiri. Golota keluar ring tanpa luka serius. Publik mencium bau aneh dalam putusan ini. Banyak yang merasa Pineda gagal menangani mental rapuh Golota. David Adeleye, calon bintang masa depan tinju Inggris, kembali naik ring setelah lama absen. Targetnya jelas, menang dengan meyakinkan di hadapan publik sendiri. Malam itu lawannya adalah Jamie Sikeva, petinju tangguh asal Prancis berdarah Kongo. Hingga momen krusial itu tiba di ronde pertengahan, ketika wasit Ron Kearney memberi isyarat break saat keduanya saling melekat di dalam clinch. Seperti layaknya petinju berdisiplin, menurunkan guardnya, tapi Adeleye langsung melepaskan hook keras ke sisi kepala Jamie saat sang lawan sedang lengah karena menurut perintah wasit. Sikeva jatuh tapi belum KO. Dia bangkit perlahan dan pertarungan dilanjutkan. Tapi Adeleye tak menyia-nyiakan momentum. Dia menyerang bertubi-tubi, membuat Jamie terjatuh untuk kedua kalinya. Meskipun pukulan yang mengenai tanpa menyentuh lengan kirinya tidak bersih, tapi tetap dianggap knockdown. Sang wasit akhirnya menghentikan pertandingan lewat TKO untuk Adeleye. Publik pun terpecah, sebagian menyebut Adeleye curang tapi pintar, memanfaatkan kelengahan, sebagian lagi menyebutkan tidak sportif. Bahkan menyamakan insiden itu dengan insiden Victor Ortiz melawan Floyd Mayweather pukul saat lawan lengah.
Bayangkan satu pukulan satu lutut dan satu isyarat wasit bisa mengubah peta karir. Di ronde ke-9, Lemon Roach mendapatkan jab dan strike kanan yang sangat bersih. Davis dengan jelas tanpa mengusap matanya karena iritasi. Dia lalu turun lutut di matras, lutut lainnya tidak menyentuh floor. Dengan gerakan otomatis, wasit Steve Willis mulai hitungan, lalu tiba-tiba berhenti menghapus hitungan itu. Kemudian duel tetap dilanjutkan tanpa ada pengurangan poin. Padahal jika hitungan tetap dihitung, itu ronde 10-8. Semua itu berarti Roach sebenarnya bisa menang split decision. Secara hukum, Komisi NYSAC menginvestigasi. Mereka menyatakan ada technical issue sehingga replay tak bisa disajikan dalam waktu review. Akhirnya keputusan wasit dianggap sah meskipun secara aturan seharusnya berbeda. Di malam yang penuh ekspektasi, Manny Pacquiao datang dengan nafsu yang memburu. Tapi bukan hanya Shane Mosley yang membuat publik mengernyit. Satu keputusan dari wasit paling berpengaruh di Nevada menggoreskan catatan kontroversial dalam karir sang legenda Filipina. Konfrontasi terbuka. Di ronde ketiga, Pacquiao melepaskan kombinasi cepat dan keras. Mosley terjatuh ke kanvas untuk pertama kalinya sejak kekalahannya dari Vernon Forrest. Ronde keempat hanya ingin bertahan hidup. Ronde ke-10, momen kontroversial tiba. Tunjukkan itu bukanlah pukulan. Di ronde ke-11 dan 12, Manny lewat unanimous decision.